Sebelum ada Israel, bangsa-bangsa lain udah ada. Nah, lihat kerennya Tuhan gitu. Mereka tuh sudah menyembah Allah. Allah menurut mereka. Entah itu batu, pohon, binatang, apa saja. Dewa-dewa mereka sembah. Tuhan tidak datang bikin gempa bumi, kasih penyakit. Siapa suruh lu nyembah dewa? Enggak gitu. Tuhan enggak kampungan begitu. Itu kita yang kampungan. Tuhan enggak gitu. Saudara lihat ini, kelihatannya kayak dongeng. Tapi mereka, bangsa-bangsa sudah ada. Mereka semua sudah menyembah Allah. Nah, supaya mereka bisa kenal Tuhan, Tuhan ciptakan satu bangsa baru. Lewat Abraham. Abraham tuh penyembah berhala. Jadi siapa yang cari Tuhan? Kita tidak cari Tuhan. Cari orang aja nggak ketemu, apalagi nyari Tuhan. Kita tidak bisa cari Tuhan, saudara lihat itu. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan ke Ur Kasdim, ke seorang penyembah berhala. Namanya masih Abram. Jadi Tuhan ubah dia. Nah, lewat Abraham lahirlah Israel. Jadi satu bangsa. Nah, perhatiin, Israel ditaruh secara geografis, mereka ditaruh di tengah seluruh bangsa lain. Tuhan gak bilang gini, ceritain gua dong sama mereka. Enggak. Apa yang Tuhan buat? Kalau saudara pelajari perjanjian lama, Tuhan taruh Israel sebagai bangsa, Tuhan ajar mereka. Tuhan kasih hukum-hukum, Tuhan kasih seluruh kitab imamat tuh kalau saudara baca sampai bingung. Oke? Tentang irigasi, tentang pertanian, tentang berkeluarga, tentang besar. Tuhan kasih semua. Tuhan gak suruh mereka menginjil. Tuhan cuma suruh kamu hidupin ini. Kamu hidup, kalau kamu taat, saya akan bikin kamu begini-begini. Tuhan kasih. Kenapa? Lalu mereka jadi tontonan bangsa-bangsa lain. Coba, kamu kalau tur ke Israel, kita lewat Mesir, emang beda gitu tanahnya? Namanya juga tanah sama. Ayo. Emang tanah di Israel beda gitu sama? Hasilnya yang nggak sama. Jadi gini, mereka ditonton oleh bangsa lain. Loh, tanahnya sama. Cuman kenapa kita tanam jadi mati kalau punya hidup? Nah, ini maksudnya. Tuhan juga sekarang dengan saudara, Tuhan kasih firman supaya kamu hidupi firman, lalu dunia nonton kamu. Jadi Paulus sedang bilang gini, jangan jadi orang-orang yang hidup tanpa perjanjian. Nah, itu dibilang orang-orang yang tidak mengenal Allah tuh orang yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Nama Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Itu namanya. Gitu. God of Covenant, Tuhan perjanjian. Jadi kalau saudara hidup walaupun kamu bilang kamu Kristen, tapi kalau kamu hidup di luar perjanjian, kamu nggak ada apa-apa, nggak ada bedanya loh, sama aja. Gitu. Ini penting. Jadi orang yang tidak mengenal Allah sekarang ini, kalau saya ambil zaman sekarang ini, orang-orang yang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bisa jadi Kristen otomatis karena papa mama Kristen, kita Kristen. Nah, itu nggak bisa. Tuhan bukan Tuhan borongan. Papa mamamu nggak bisa berdiri di depan takhta Allah untuk kamu. No, pendeta kamu nggak bisa berdiri di sana. Guru agama kamu nggak bisa berdiri. Kamu masing-masing berdiri di depan dia, mempertanggungjawabkan hidupnya. Sebab itu kamu perlu jumpa dia. Kamu perlu sampai di taraf kamu kasih hidup kamu buat dia. Bukan untuk jadi pendeta, kecil banget tuh. Tapi untuk kamu hidup dengan tujuannya dia. Kenapa lahir baru? Supaya kamu hidup dengan cerita yang baru. Nah, cerita baru inilah membawa kamu kepada destiny, kepada tujuan. Cuma itu. Kamu mungkin cuma jual sayur, kamu cuma jual pulsa, tapi kamu lahir baru, kamu ciptaan baru. Itu pulsa lu beda tuh. Gitu. Itu beda banget gitu. Aduh Pak, saya cuma jual sayur Pak, saya uang gado-gado, tukang coto, nggak apa-apa. Tapi karena lu lahir baru, itu coto karismatik jadinya. Ini saya mau kamu sadar ini baik-baik. Tukang soto banyak. Loh, satu kali kan tukang soto ikut saya ke Israel. Saya ngomong, Blanji, tukang soto banyak. Yang ke Israel cuma lu nih.
Coba saudara lihat. Luar biasa, saudara. Ini maksud saya, jangan hidup seperti orang-orang yang terhilang.